Malam itu hujan turun deras. Jalanan sepi, hanya suara rintik air dan desah angin yang menemani langkah Dimas. Ia baru pulang dari shift malam sebagai penjaga keamanan di gudang pelabuhan. Jam sudah menunjukkan pukul 1.35 dini hari. Biasanya, Dimas pulang lewat jalan utama. Tapi malam itu, polisi menutup jalur karena pohon tumbang. Ia terpaksa memilih jalan pintas, lorong panjang di belakang kompleks perumahan tua yang sudah lama tak dihuni. Lorong itu sempit, gelap, dan lembab. Lampu jalan beberapa sudah mati. Udara terasa berat. Tapi Dimas, karena sudah terbiasa kerja malam, menganggap itu hanya sugesti. Ia memasang headset, memutar musik, dan berjalan cepat. Namun, tak sampai 5 menit, musiknya mendadak berhenti. Layarnya kosong, ponselnya mati padahal baterai masih 70%. Ia menghela napas, menyimpannya ke saku, dan lanjut berjalan. Di pertengahan lorong, Dimas melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, basah kuyup. Gaun putih yang dikenakannya menempel di tubuh karena hujan. Ia tak bergerak. Dimas ragu. "Mbak, baik-baik aja. Mau saya bantu pulang?" Tanyanya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan desau angin. Dimas berjalan mendekat. Tapi saat ia kira jaraknya tinggal 5 langkah, wanita itu menghilang. Tidak berlari, tidak pergi. Hanya lenyap begitu saja. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia menengok ke kiri dan kanan. Tak ada celah kemanapun. Ia ingin lari, tapi kakinya berat. Seolah tanah di bawahnya menariknya ke dalam. Ia menunduk. Genangan air di bawah kakinya memperlihatkan bayangan, tapi bukan bayangan dirinya, melainkan seseorang yang sedang berdiri menatapnya dari belakang. Ia langsung menoleh, tak ada siapapun. Namun saat melihat kembali ke genangan itu, bayangan itu masih di sana, semakin dekat. Dimas mundur tergesa, hampir terjatuh, hingga ia akhirnya sampai di ujung lorong dan menemukan rumah penjaga lama yang katanya masih dihuni Pak Kirman. Ia mengetuk pintu keras-keras. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua membukakan pintu sambil membawa lampu minyak. Matanya tampak pucat dan lelah. "Apa kamu baru lewat lorong itu?" tanya Pak Kirman sambil menatapnya tajam. Dimas mengangguk, masih terengah. Pak Kirman menariknya masuk dan menutup pintu rapat-rapat. "Kamu beruntung masih bisa keluar. Tidak banyak yang bisa." Dimas bingung. "Apa maksudnya?" Pak Kirman menatap keluar jendela. "Itu bukan sekadar lorong. Itu jalan yang menjemput jiwa-jiwa yang tersesat. Dulu, lorong itu adalah jalan pulang dari rumah sakit jiwa yang terbakar. Banyak pasien tak ditemukan jasadnya. Dan tiap malam hujan seperti ini, mereka kembali mencari jalan pulang. Perempuan yang kamu lihat itu dulu dikenal sebagai Rara. Dia meninggal karena dikurung di ruang isolasi waktu kebakaran. Sejak itu, setiap orang yang melihatnya di lorong biasanya tak pernah sampai rumah." Dimas mulai menggigil. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kayu. Tok, 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 3 kali, pelan, teratur. Pak Kirman langsung meniup lampu minyak, membuat ruangan gelap total. "Jangan bicara, jangan bergerak," bisiknya nyaris tak terdengar. Ketukan terdengar lagi, tok, 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 namun kali ini disertai bisikan dari luar jendela. "Aku tahu kau ada di sana. Kenapa kau tinggalkan aku di lorong?" Dimas menutup mulutnya, menahan napas. Ketukan berganti goresan, seperti kuku yang menyeret pelan di dinding kayu. Waktu terasa membeku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, suara itu menghilang. Pagi pun tiba. Saat langit mulai terang, Pak Kirman membuka pintu. Tak ada siapa-siapa, hanya satu jejak kaki basah, berhenti tepat di depan pintu rumah. Dimas pulang dengan langkah lemas. Sejak hari itu, ia tak pernah berani lewat lorong itu lagi, bahkan saat siang hari. Dan tiap malam hujan turun deras, ia selalu terbangun oleh mimpi yang sama.
Dirinya berdiri di lorong, dan suara dari belakangnya berbisik, "Sekarang giliranmu menjemput yang lain."